Ini dibuat tenang. Kameramen kan ada. Pertengahan dan akhirnya sampai kami dapat menyelesaikan seluruh partai yang partisan. Tutup bungkus kami semua, pelayan pada juga Tuhan dengan kuasa dalam Kristus, berkat yang mendatang, berkat keluarga dan berkat dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Juga kepada orang tua peserta baptis kami ucapkan selamat datang dan kita sama-sama beribadah, dan juga para peserta baptis. Namun sebelum ibadah kita mulai, saya berikan kesempatan untuk kita sama-sama mempersiapkan hati kita, bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kami persilakan dalam 1-2 menit kepada Bapak Ibu semua dan semua peserta baptis. Terima kasih. Saat teduh selesai, mungkin kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita memulai menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan untuk membuka ibadah kita di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab bisa membuka, ataupun lewat Alkitab elektronik bisa membuka. Markus 16 ayat 16, kami akan mewakili untuk membacakannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Demikian sabda firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita akan menyaksikan langkah iman dari anak-anak kita untuk mereka menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai tanda kebenaran orang firman Tuhan, sebagai tanda orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Mari kita dukung mereka dalam langkah iman mereka yang ambil saat ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan sebelum kita melakukan acara baptis pada hari ini. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu, sepanjang hidup. Katakan sekali lagi dari awal, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih untuk kebaikanmu, sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang katakan sebab hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami bersyukur. Katakan sekali lagi lebih sungguh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku
buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Syukur bagi. Katakan sekali lagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita akan masuk dalam doa pembuka ibadah kita. Kami persilakan hambanya. Bapak, Ibu, anak-anak, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul di tempat ini untuk merayakan sakramen baptisan bagi anak-anak kami. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka dan jadikanlah mereka anak-anak-Mu yang sah. Biarlah baptisan ini menjadi awal perjalanan iman mereka. Dan biarlah Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka. Pimpinlah mereka semua dalam ibadah ini, agar kami dapat semakin memahami kasih dan kehendak-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah sakramen baptisan dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Jadilah dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan dan para orang tua baptis serta peserta baptis, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan secara khusus bagi peserta baptis. Dan kita akan angkat satu pujian, bahwa pujian ini mengatakan waktu yang lalu hidup kita berdosa, tapi saat ini Tuhan telah menebus kalian lewat sakramen, lewat baptisan. Pada saat ini nama kalian sudah tercatat di surga. Amin. Kita akan angkat pujian dalam kemenangan iman NKI nomor 204. Bisa disetel. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan. Sebentar. Dipakai kita saja, oke? Lanjut. Hafal semua ya, ada di NKI 204. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan berdosa, tapi Yesus datang padaku dan membawa dosa pun dalam surga. Ya namaku malah nyanyi di hadapan Allah, bahwa Tuhan tobat. Ada nama baru, ada nama baru dalam susu. Yang tahu lebih keras, namaku, ya namaku. Tuhan memberi oleh darah Yesusku diselamatkan. Bait yang kedua. Pada hari lalu jauhlah kesenangan, tapi Roh Kudus datanglah dan memberi kemenangan. Ada damai baru dalam surga, ya nama Yesus, ya namaku. Di hadapan Allah, bahwa Tuhan tobat. Ada
nama baru. Ada nama baru dalam surga. Namaku, ya namaku. Tuhan memberi darah Yesusku diselamatkan. Bait yang ketiga. Pada hari ini datanglah, minta ampun Yesus. Hari ini juga sampailah. Ada nama baru, ada nama baru dalam surga. Namaku, ya namaku. Hadapan Allah bawakulah tobat. Ada nama baru, ada nama baru dalam surga. Namaku, ya namaku. Yesusku. Sekali lagi kurnya saja katakan, ada nama baru, ada nama baru dalam surga. Ya namaku, ya namaku. Di hadapan Allah bawakulah tobat. Ada nama baru, ada nama baru dalam surga. Ya namaku, ya namaku. Silakan duduk jemaat. Bila pujian tadi lewat syairnya boleh meneguhkan setiap kita, terutama bagi yang dibaptis dan juga peserta baptis serta juga orang tua, kami persilakan hambanya akan menyampaikan kekuatan dan pendukungan lewat firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk menerima baptisan pada pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam baptisan kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang akan menuntun dalam kami menjalani kehidupan, khususnya bagi anak-anak kami, adik-adik kami yang akan menerima baptisan pada pagi hari ini. Buka hati kami, buka pikiran kami, Roh Kudus menerangi, memampukan kami menelaah, dan pastinya untuk menghidupi firman Tuhan, dan kami dijadikan pelaku-pelaku firman yang setia. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan renungan dan firman Tuhan di pagi hari ini, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus. Dan pada akhirnya arahkanlah, dan pada akhirnya kami menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita fokus pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, khususnya anak-anak kita yang siap sudah akan menerima baptisan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagi yang bawa Alkitab atau Alkitab elektronik, bisa kita buka dari Roma 6 ayat yang keempat. Izinkan saya membaca untuk ibu bapak sekalian dan adik-adik sekalian. Roma 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bagaimana perasaan adik-adik dan juga ibu? Dak-dik-duk-der? Iya pastinya ya, gak usah tegang ya semuanya ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam kolam baptisan. Dari luar ini mungkin kelihatan seperti hanya berendam,
dalam air, tapi dari kacamata Tuhan ini adalah peristiwa surgawi yang luar biasa, bahwa kalian semua menyatakan kepada dunia bahwa kalian ingin hidup bersama Yesus. Dan itu adalah keputusan yang paling penting dalam hidup. Seperti yang diketahui oleh ibu-ibu semua dan juga keluarga. Jadi 1 minggu di hari Sabtu yang lalu, itu saya sudah tanya bersama dengan Ibu Gembala, sudah tanya mereka semua sampai sejauh mana persiapan mereka dan juga kesiapan dari mereka. Dan mereka katakan, saya siap. Siap untuk memikul salib Kristus dan siap untuk menjalani kehidupan. Itu luar biasa. Ekspresi iman yang dapat ditunjukkan oleh anak-anak kita ya. Ya, ketika nanti kalian masuk ke dalam air, itu seperti kalian mati terhadap dosa. Seperti Yesus yang mati di kayu salib, saat kalian muncul kembali di air itu melambangkan kebangkitan. Seperti Yesus yang bangkit dari kematian, tapi bukan sembarang kebangkitan. Ini adalah awal dari hidup yang baru, hidup sebagai anak-anak Allah. Apa itu hidup yang baru? Karena tema di pagi hari ini adalah yang ingin saya bagikan adalah hidup yang baru. Hidup yang baru artinya hidup yang penuh kasih. Hidup yang penuh dengan pengampunan, dan itu yang sudah kami sampaikan sepanjang 10 kali pertemuan di katekesasi, yang intinya bagaimana mengajarkan iman Kristiani untuk dilakukan setelah nanti menerima baptisan. Jadi sekarang kalian belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh dengan pengampunan. Dan juga yang terpenting bahwa hidup yang mengikuti Yesus setiap hari. Jadi yang dimaksud dengan hidup mengikuti Yesus setiap hari, ya seperti yang saya sampaikan dalam katekesasi dan dalam perbincangan yang ada, memang ada komitmen di situ. Apa yang ingin dilakukan setelah baptisan nanti? Apakah sudah baptis selesai? Tidak. Itu kan jawaban dari kalian semua pada waktu itu. Jadi ya berharap apa yang sudah menjadi komitmen ya kalian lakukan. Mulai membaca firman Tuhan, mulai mungkin yang selama ini berdoanya bolong-bolong ya mulai berdoa. Mulai bertumbuh dalam iman. Yang diinginkan oleh firman Tuhan setelah nanti kita menerima baptisan ya hidup menjadi terang dunia. Yang dimaksud hidup menjadi terang dunia ini ya menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua yang ada di sekitar. Menjadi contoh dan teladan bagi siapa? Bagi orang tua juga. Ya, adik-adik harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang tua. Dan juga ada Ibu Diana, seorang ibu di sini ya juga menjadi contoh di tengah-tengah perjuangan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Menjadi contoh bagi anak-anak, menjadi contoh bagi jemaat dan semua yang ada di sekitar. Ya, yang pesan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pasti Yesus mati bagi kita semua. Melalui kematiannya, aku hidup baginya. Dan itu yang terpenting. Dan juga yang lama sudah mati. Dan ciptaan baru akan diberikan bagi saudara sekalian yang akan menerima baptisan. Air baptisan ini akan mencuci tubuh. Yesus juga mencuci hati kita. Bukan saja mencuci tubuh, tapi juga mencuci hati kita. Dan keluar dari air, semuanya akan masuk dalam rancangan, semua akan masuk dalam rencana Tuhan. Yang sudah memang akan disiapkan untuk saudara, untuk adik-adik yang akan menerima baptisan. Dan juga yang terpenting di sini bahwa seperti yang sering Bapak sampaikan dalam katekesasi bahwa baptisan itu bukan akhir
Yang selalu saya katakan bahwa ya sudahlah, setelah baptis ya sudah, semua sudah dilaksanakan kok, bukan. Tapi setelah baptisan nanti ini adalah awal petualangan dengan Yesus. Jadi ada makna dalam kehidupan ini setelah menerima baptisan nanti. Nah, mari kita merefleksi diri kita masing-masing. Apakah kalian sudah siap meninggalkan hidup lama yang penuh dengan dosa dan masuk dalam hidup baru bersama Yesus? Gimana? Kalau ada pertanyaan seperti itu, harusnya sudah siap. Apakah kalian juga ingin menjadi anak Tuhan yang taat, yang penuh kasih, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan? Kira-kira gimana? Harusnya kita melakukan seperti itu. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tidak terasa ya kalau anak-anak kita sudah semakin dewasa. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah mempercayakan untuk kami di gereja ini untuk mempersiapkan mereka untuk menerima baptisan, dan berharap orang tua juga tetap mendampingi dalam pertumbuhan iman mereka, dalam mereka menjalani kehidupan yang tidak mudah. Bukan berarti ya sudahlah, tugas saya sebagai orang tua sudah selesai kok, saya sudah menyelesaikan semua ini baptisan, waktu kecil kita sudah serahkan anak, dan juga sekarang sudah baptis, sudah. Tidak, tapi tetap mendampingi mereka, karena perjalanan kehidupan mereka ini masih panjang sekali. Tetap jadi pendamping yang setia, tetap memberikan kekuatan, tetap memberikan semangat dalam perjalanan kehidupan. Nah, juga untuk anak-anak dan juga untuk adik-adik, bahwa hari ini surga bersuka cita. Amin. Jadi hari ini surga bersuka cita. Langit terbuka nanti saat kalian berkata, ya aku percaya dan aku bersedia. Di sana malaikat akan bersorak karena kalian telah memilih jalan yang benar, jalan bersama dengan Kristus. Tetapi yang sering saya katakan bahwa jalan bersama dengan Kristus bukan hanya jalannya lurus. Nanti akan ada belok kanan, belok kiri, naik atas, turun ke bawah. Tetapi kita harus yakin dan percaya, seperti yang selalu saya sampaikan dalam katekisasi, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan adik-adik semua dan juga Ibu Diana ya. Tuhan akan terus memegang, Tuhan akan terus memelihara. Masa depannya adalah masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi bahwa baptisan hari ini bukan akhir perjalanan kehidupan kita, tidak. Tapi justru awal dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Sudah siapkah menerima baptisan? Sudah siap? Siap ya. Jadi ibu bapak sebagai orang tua, jemaat, mereka mengikrarkan iman mereka bahwa mereka sudah siap kok. Mereka sudah siap untuk menerima baptisan. Kita sebagai orang tua juga lega kan? Kalau mereka benar-benar wah sudah siap. Dan kalau mereka katakan saya sudah siap, berarti mereka juga sudah siap berjuang dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari. Tetap jaga mereka, bimbing mereka, sertai mereka. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, renungan yang singkat ini memberi kekuatan bagi perjalanan kehidupan saudara-saudara seiman kita yang akan menerima baptisan pada pagi hari, dan juga memberi kekuatan bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptisan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan hormat. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah bangkit
untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjamah hati anak-anak-Mu ini. Mereka telah mendengar panggilan kasih-Mu. Mereka telah membuka hati untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kini mereka melangkah dengan iman untuk menyatakan secara terbuka bahwa hidup mereka adalah milik-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang terkasih ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus memenuhi mereka, memimpin setiap langkah hidup mereka, menguatkan mereka dalam iman, dan menjadikan mereka murid-murid Kristus yang setia. Biarlah saat mereka turun ke dalam air baptisan nanti, mereka benar-benar mengalami penguburan manusia lama mereka. Dan ketika mereka keluar dari air, mereka bangkit dalam hidup yang baru bersama Engkau. Hidup sebagai anak terang dan menjadi saksi-Mu di dunia. Kami pun berdoa agar Engkau melindungi mereka dari godaan dan tipu daya dunia ini, dan memperlengkapi mereka dengan kuasa firman dan kekuatan dari Roh Kudus. Pakailah hidup mereka untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan mereka terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Hari ini, ya Tuhan, kami bersuka cita bersama malaikat di surga. Karena jiwa-jiwa ini memilih hidup dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita akan ke tempat baptisan, dan seperti yang tadi disampaikan oleh, oh iya, tunggu sebentar di sini ya, karena akan ada dipindahkan dulu multimedianya. Tapi nanti seperti yang disampaikan oleh Banyak Bapak masih dikit. Kamera jadi jelek. Oke. Tes. Pak Rudi. Enggak nyampe, Ji. Di sini aja Pak Rudinya, apa di situ? Di sini aja Pak. Cek. Nanti pegangnya putus. Enggak ada tanggal Kering ini panas. Pakai sendal kita. Baik, kita akan memulai acara proses pembaptisan. Mohon tenang Bapak Ibu. Amin. Ya, panas karena anugerah Tuhan juga daripada hujan. Ya. Baik, peserta sudah paham ya, akan nanti dipanggil sesuai urutan. Nanti akan masuk ke dalam kolam, dipandu dan dibantu untuk Pak El untuk menggait mereka supaya aman. Dan kemudian tetap kita semua jemaat dan para orang tua tetap kita dukung dalam doa sementara dalam proses pembaptisan. Kita akan mulai proses pembaptisan nanti setelah mereka dibaptis. Jangan lupa kita juga memberikan pujian kepada Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Saya yang pertama kami panggilkan Cynthia Natali Doriva. Ada ke Pak Gembala. Kamera tenang ya. Ketiga pertanyaan yang kepada Cynthia Pak bisa percaya kalau Bapak punya Roh Kudus yang Esa sebagai Tuhan yang Esa. Yang kedua, apakah engkau percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu dalam kehidupan hari lepas hari?
Yang ketiga, apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan menjadi hidup kudus, menghidupi kehidupan dan menjadi saksi Kristus, menjadi teladan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu? Setelah mendengar pernyataan iman dari saudara Cynthia Natali Boripa, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan Cynthia Natali Boripa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Apa yang diberikan Turun bisa? Iya, bisa. Kamu dari sini turun? Bisa di dari sini aja. Dari pojok aja. Biar nggak masuk kamera. Langsung di sana. Nah, bisa. Di sana aja benar. Langsung ganti kan? Iya. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Langsung ganti, langsung. Langsung ganti. Oh, langsung ganti. Oh, langsung ganti bisa. Boleh, silakan ganti. Nanti sakit. Foto dulu sama orang tua. Sudah. Mau foto dulu. Oh, mau foto dulu bareng Iya. semua. Oh, boleh. Pakai mereka masih dalam Iya, kondisi biar. basah. nggak lama kok ya. Yang berikut Jesslyn Liana Delia. Duduk aja ke sini. Ya, buka. Duduk aja dia. Berdiri terus. Duduk sini. Di ini nyari dulu. Ah, kasihan dia berdiri udah basah. Ya. Sini. Nah, nyampe. Oke. Pegang itu. Cek. Jesslyn Liana Delia. Butuh pakai mic nggak Pak? Bisa. Ada 3 pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan. Setelah saya 3 pertanyaan itu baru saya jawab ya. Siap? Siap. Apakah kau percaya Jesslyn Liana Delia, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu Jesslyn Liana Delia? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Dengan apa yang kau sampaikan, pernyataan iman, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan kau Jesslyn Liana Delia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikut Kenaya Agatha Silitonga. Ya, langsung dengan kepalanya ya. Ada 3 pertanyaan, jangan dijawab dulu ya. Sampai 3 pertanyaan selesai. Jawab ya. Kenaya Agatha Silitonga, apakah kau percaya Allah Bapa, Putra,
dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan Kristus, menjadi saksi Kristus dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu, Kenaya Agatha Silitonga, sesuai dengan apa yang kau ikrarkan pada pagi hari ini? Saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan kau, Kenaya Agatha Silitonga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikut Marcia Virginia Silitonga. Jangan jawab dulu sebelum saya mengajukan 3 pertanyaan ya. Siap. Siap ya. Marcia Virginia Silitonga, apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah kau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan Kristus, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu, Marcia Virginia Silitonga? Setelah mendengar pernyataan iman dari Marcia Virginia Silitonga, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan kau, Marcia Virginia Silitonga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikut Rahel Elisa Asa Barapadang. Hati. Kepala sampai leher. Jinjit ya. Jinjit. Jinjit. Ya ikut. Ya ikut tadi. Ini ada acara nanti ada 3 pertanyaan yang mana ya. Oh, Selesai. hiburan. Oh, Pangapulio. Ya. Iya. Pangapulio. Dari keluarga. Rahel Elisa Asa Barapadang, apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apa kau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam kehidupan pribadimu? Yang ketiga, setelah menerima baptisan ini, apakah engkau bersedia hidup baru, menjadi saksi Kristus, menjadi teladan Kristus di dalam kehidupanmu hari lepas hari? Apakah jawabmu, Rahel Elisa Asa Barapadang? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Setelah mendengar pernyataan iman dari saudari Rahel
Elisa Asa Barapadang, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau, Rahel Elisa Asa Barapadang, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Yesus Tuhanku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Setelah berikut Teresia Silitonga. Ya, tangan tutup ini ya. Teresia Silitonga. Apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk menjalani hidup kudus, hidup baru, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu hari lepas hari? Apakah jawabmu, Teresia Silitonga? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Setelah mendengar pernyataan iman dari saudari Teresia Silitonga, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau, Teresia Silitonga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Berikut Yemima Putri Kris Hantoro. Tangan sini. Ya, nah. Pinjit. Ya. Yemima Putri Kris Hantoro. Jangan jawab sebelum saya selesaikan pertanyaan saya ya. Siap. Apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah kau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu hari lepas hari? Apakah jawabmu, Yemima Putri Kris Hantoro? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Setelah mendengar pernyataan iman dari saudari Yemima Putri Kris Hantoro, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau, Yemima Putri Kris Hantoro, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya,
Berikut Erasmo Yori Bernard. Ya. Erasmo Yori Bernard. Apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah kau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu hari lepas hari? Apakah jawabmu Erasmo Yori Bernard? Saya percaya dan saya bersedia. Setelah mendengar pernyataan iman dari saudara Erasmo Yori Bernard, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau Erasmo Yori Bernard dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menang bersama Yesus Tuhan. Atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ikut Joshua Emmanuel Asa Barapadang. Langsung bisa Pak. Nah, biar tangga aja Bapak. Nah. Yosua Emmanuel Asa Barapadang. Apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya dan mau menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi saksi Kristus, menjadi teladan Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu Joshua Emmanuel Asa Barapadang? Saya percaya dan saya bersedia. Setelah mendengar pernyataan iman dari saudara Joshua Emmanuel Asa Barapadang, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau Joshua Emmanuel Asa Barapadang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan, haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus. Berikut Kevin Berta Atmaja. Ada bangku tidak. Nah. Kevin Berta Atmaja. Jangan jawab dulu ya. Setelah saya juga tidak punya. Apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Apakah engkau bersedia setelah menerima baptisan ini untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan dan menjadi saksi Kristus
dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu Kevin Berta Atmaja? Setelah mendengar pernyataan iman dari saudara Kevin Berta Atmaja, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan kau Kevin Berta Atmaja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Berikut yang terakhir Ibu Diana Wike Siswati. Malaikat surgawi bersuka cita hari ini. Orang anak Tuhan telah diselamatkan. Tolong dukung terus ya jemaat Ibu Diana dalam kehidupan hari lepas hari. Tangan foto Ibu pegang sini dulu ya. Nah, sambil turun. Nah. Semangat dalam nama Yesus. Jangan jawab dulu setelah saya tanya pertanyaannya. Ibu Diana Wike Siswati, apakah kau percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Allah Tritunggal yang Esa? Apakah kau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Setelah menerima baptisan ini, apakah engkau bersedia untuk hidup baru, hidup kudus, menjadi teladan, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan hari lepas hari? Apakah jawabmu Ibu Diana Wike Siswati? Setelah mendengar pernyataan iman dari Ibu Diana Wike Siswati, saya sebagai pelayan Tuhan membaptiskan engkau Ibu Diana Wike Siswati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Haleluya, haleluya, masih ada? Sudah selesai? Baptisan sudah berjalan dengan baik. Apa yang sudah dipersiapkan dan juga apa yang sudah disampaikan tadi, kita akan kembali lagi akan menyelesaikan ibadah. Silakan mau berfoto dulu dan sebagainya. Jangan yang baptis jangan berenang dulu. Selesaikan dulu ibadah. Baik Bapak Ibu, jemaat dan orang tua baptis, kita akan kembali lagi masuk dalam ibadah. Kita bersyukur prosesi untuk pembaptisan telah berjalan dengan baik. Dan kita akan masuk, sebelum kita tutup, kita akan masuk dalam doa penyerahan dan pengurapan, sekaligus doa syafaat oleh Pak Gembala. Ya, Ibu Bapak, saudara dan juga anak-anak semua yang sudah menerima baptisan, gimana rasanya? Luar biasa ya. Perjalanan hidup masih terus berjalan. Tetap setia, tetap melayani Tuhan dalam seluruh rangkaian kehidupan. Ibu Bapak, kita akan lanjutkan ibadah pada siang hari ini dan kita akan berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu dalam syafaat ini dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Hari ini kami telah menyaksikan pekerjaan-Mu yang ajaib. Jiwa-jiwa yang telah mengaku iman mereka kepada Yesus Kristus
dan menerima baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang Tuhan, dengan rendah hati kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang baru saja dibaptis. Kami memohon, urapilah mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi hati mereka dengan damai-Mu. Kuatkan iman mereka setiap hari. Dan tuntunlah langkah hidup mereka dalam terang firman-Mu. Biarlah hidup mereka menjadi persembahan yang hidup, saksi Kristus yang berani, dan saluran kasih serta kebenaran di tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk keluarga. Kami juga berdoa untuk orang tua dari mereka yang dibaptis hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap rumah tangga dengan kasih dan damai sejahtera. Berikan hikmat kepada orang tua untuk terus membimbing anak-anak ini dalam kebenaran. Dan jadikan setiap keluarga tempat di mana iman bertumbuh dan kasih Kristus nyata di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Kiranya semua boleh menjadi komunitas yang menerima, mendampingi, dan membangun iman satu sama dengan yang lainnya. Satukanlah kami dalam kasih-Mu, perlengkapi kami dengan karunia-karunia rohani, dan korbankan semangat untuk melayani Engkau dengan setia sampai akhir hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan dan peserta para baptis, kami undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang begitu baik dan mengasihi kita pada hari ini dan selama-lamanya. Kita akan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran Kau Allah yang sangat ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kebesaran-Mu. Kau yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu, bukalah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera itu diturunkan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, itu yang akan menyertai, memberkati, melindungi, menaungi, memelihara kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan. Ada beberapa yang akan kita akan meneruskan kembali dari beberapa poin yang akan ada di dalam rangkaian acara pada siang hari ini. Pak Gembala dan rekan-rekan semua, mohon sabar sejenak. Kita ibadah telah selesai, namun masih ada beberapa rangkaian acara, hanya beberapa saat. Yang pertama, ucapan selamat dari Gembala atau Badan Pengurus Jemaat. Kami persilakan untuk perwakilan dari Badan Pengurus Jemaat. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan ucapan selamat dan beberapa pesan mewakili Gembala Sidang dan juga BPJ. Salam. Selamat siang untuk kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan dalam keadaan suasana yang baik, kemudian acara yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Sampai acara baptisan telah selesai dan saat ini untuk kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pada baptisan kudus yang telah dilaksanakan pada siang hari ini. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam seluruh perjalanan hidup kita, baik itu pribadi, keluarga, bahkan berjemaat, sehingga kita boleh berkumpul dan tujuannya adalah untuk melaksanakan baptisan kudus bagi 11 peserta, 10 anak atau adik kita, kemudian 1 ibu terkasih. Kita bersyukur sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan yang berikut saya hormati Pak Gembala, Gembala Sidang Gereja Kemenjel Indonesia Jemaat Antioquia Pasar Minggu, dan juga hamba Ibu Leni sebagai Gembala Sidang saat ini di Sasa Panjang yang telah meluangkan waktu untuk melakukan acara baptisan. Dan yang saya hormati khususnya kepada peserta baptisan, kita bersyukur karena kesempatan ini Anda-anda sekalian telah menjadi anggota dari para ahli waris kerajaan surga. Dan sesuai dengan firman yang tadi kita dengar bahwa kehidupan yang lama telah ditinggalkan dan Anda sudah masuk dalam kehidupan yang baru. Dan ini adalah iman kita bahwa pasti Tuhan akan memampukan Anda sekalian dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dan yang berikut saya hormati juga kepada orang tua, keluarga, dan tamu undangan lainnya yang telah hadir dalam kesempatan ini. Kami menyampaikan terima kasih karena ini adalah komitmen dan dukungan perhatian serius dari orang tua dan juga keluarga, sehingga anak-anak kita dan juga ibu kita membawa kepada Tuhan iman rohani mereka, sehingga iman rohani mereka pun terus bertumbuh dan dewasa untuk menantikan kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kami atas nama Gembala Sidang dan juga BPJ
tidak banyak hal yang kami pesankan, tapi pesan kami, marilah kita terus mendukung mereka di dalam dengan doa, perhatian dari kita sebagai orang tua, keluarga, sehingga iman mereka terus percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat bagi pribadi mereka. Karena sesuai dengan janji bahwa saya taat dan setia kepada Tuhan, ini menjadi komitmen hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini merupakan kehidupan yang memang cepat berubah, dan jangan membawa kita, terutama saya hormati adik-adik, anak-anak, jangan membawa kehidupan kita atau iman kita menjual kepada yang tidak sesungguhnya, atau iman Anda jual kepada orang lain atau agama lain. Ini menjadi perhatian. Teruslah bertumbuh dan dewasa di dalam panggilan pertama, yaitu di mana saat ini adik-adik, anak-anak bertumbuh di dalam Gereja Kema Injil Indonesia. Berpeganglah itu dan menantikan Kristus sebagai juru selamat bagi pribadi. Sekali lagi, saya mewakili Badan Pengurus menyampaikan selamat karena Anda sudah menjadi anggota di dalam Kristus, dan terus percaya kepada Dia karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi Anda sekalian. Dan sekali lagi saya menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga Ibu dan Ibu Leni dan juga seluruh jemaat yang terus mendukung mereka di dalam doa selama kurang lebih 1 bulan, dan di mana mereka menjalani katekisasi baptisan sehingga sampai pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Itu semua karena dukungan perhatian dari seluruh jemaat, dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk semua pelayanan. Kiranya yang punya pelayanan terus memberkati di dalam tugas-tugas selanjutnya. Dan sekali lagi kepada Bapak Gembala dan Ibu serta Ibu Leni di Gereja Sesepanjang, terima kasih dan selamat melayani. Kiranya terus berkat bagi banyak orang. Dan pesan yang tadi saya sampaikan kepada peserta baptisan, tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan, dan Tuhan sebagai teman. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan hari lepas hari. Di atas fondasi yang kuat, iman terus bertumbuh dan terus mengandalkan Tuhan. Dimanapun Anda pergi, berpegang kepada Injil yang sesungguhnya, sehingga Anda di sana terus bertumbuh dan juga menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan tugas dan pelayanan panggilan Tuhan yang akan Tuhan percayakan. Demikian kurang lebih ucapan terima kasih dan penyampaian selamat kepada peserta baptisan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Baik, terima kasih Pak Petrus, perwakilan dari Badan Pengurus Jemaat Gereja Kema Injil Indonesia Antioquia Pasar Minggu. Dan selanjutnya kita ingin mendengarkan juga pesan-kesan juga dari hamba Tuhan dari Gereja Sepanjang, Mas Fedi. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bahwa pada hari ini adalah hari yang istimewa bagi anak-anak kami, yang pada hari ini mereka menyatakan iman mereka. Mereka menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan mereka.
bahwa mereka sudah selesai menerima baptisan kudus. Semoga apa yang sudah mereka terima, mereka telah menjadi bagian dari keluarga besar gereja. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah membimbing mengantarkan mereka. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Jeffrey Pariuri yang telah mengembalakan mereka, membimbing mereka dalam pengenalan akan firman Tuhan. Maka hari ini kami boleh menyaksikan mereka diteguhkan di dalam iman percaya mereka. Mari kita doakan anak-anak kita. Mereka masih muda. Dalam perjalanan kehidupan mereka masih panjang. Saya mau katakan buat anak-anak, ibu, ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar kita harus mempertahankan iman kita. Jangan pernah kita tersesat oleh ajaran-ajaran palsu. Banyak pencobaan saat ini. Jadi sekali di dalam Kristus, pertahankan itu sampai akhir kehidupan kita. Karena ada kehidupan yang kekal hanya di dalam Yesus Kristus. Pilihan mau hidup kekal atau mati kekal. Jadi Yesus datang untuk memberi kasih, memberi cinta, penembusannya di atas tiang kayu salib. Mari sekali di dalam Tuhan Yesus, peganglah iman kita. Jangan pernah menukarkan iman kalian, khusus bagi anak-anak muda. Menukarkan iman kalian atau menjual Yesus hanya karena seorang wanita, hanya karena seorang pria, hanya karena materi, hanya karena takhta. Pertahankan iman kalian. Makanya ketika kalian mencari teman hidup, carilah yang sepadan, carilah yang seiman. Ya, maka hanya di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada sukacita. Di luar Yesus Kristus kalian akan binasa. Tidak ada kebahagiaan. Mari orang tua yang sudah mengantarkan anak-anak, hari ini sudah menyaksikan mereka, bimbinglah mereka supaya mereka taat melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tugas tanggung jawab orang tua tidak berakhir sampai di sini, masih panjang. Tugas kedua orang tua mendoakan anak-anak kita, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Itu tugas orang tua. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan kepada anak muda, hidup takut akan Tuhan, tunduk dan menyerahkan seluruh kehidupan kepada Yesus Kristus. Andalkan Tuhan dalam kehidupan kalian. Libatkan Tuhan dalam setiap rencana dan rancangan kalian. Karena kalian masih muda. Masih panjang perjalanan kalian. Tuhan memberkati kalian. Amin.
Baik Bapak Ibu, masih tahan ya, lapar sedikit ya. Tidak apa-apa. Kami mohon sementara untuk bersama kita akan mendengarkan dari perwakilan orang tua baptis, mungkin dari Kemah Injil boleh dengan hormat bisa mewakili keluarga atau orang tua dari Joshua atau Rahel Asa. Salah satu bapak atau ibu. Pakai aja bu. Pakai aja. Shalom, selamat siang buat kita semua. Puji syukur pada Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kita semua sehingga hari ini kita semua boleh menyaksikan anak-anak kita dan juga terkasih Ibu Diana untuk boleh mengambil satu komitmen di dalam Tuhan untuk menerima baptisan kudus. Saya sendiri sebagai orang tua dari 2 orang anak yang hari ini dibaptiskan, saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Saya dan papanya Joshua dan Rahel, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mengucap syukur berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala BPJ yang sudah membimbing anak-anak kami, saudara kami untuk mereka boleh sampai pada keputusan untuk menerima baptisan kudus pada pagi hari ini. Saya percaya keputusan untuk menerima baptisan kudus bukan sebuah keputusan yang mendadak atau tiba-tiba atau hanya karena ikut-ikutan, tapi saya percaya dan saya berharap bahwa keputusan untuk memberikan diri dibaptis adalah merupakan satu keputusan yang sungguh-sungguh telah didoakan dengan sungguh-sungguh, telah dipahami dengan sungguh-sungguh, telah dimengerti dengan sungguh-sungguh, bahwa sungguh hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan pada keselamatan. Nggak ada jalan yang lain. Seperti tadi kata hamba Tuhan Ibu Leni ya, luar biasa penegasan yang sangat tegas sekali buat kita semua pada siang hari ini, tidak hanya bagi yang dibaptis tapi kita semua yang mendengar pada siang hari ini. Jadi jangan pernah tukarkan keselamatanmu dengan yang lainnya ya. Jadi inilah inti dari baptisan, bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan ya, juru selamat kita bertobat dari dosa kita dan kita mau hidup bagi Tuhan. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa dibaptis. Kalau nggak sampai pada pemahaman itu ya nggak usah dibaptis kayak gitu ya. Dan itulah yang saya mengucap syukur sekali kepada Tuhan karena hari ini anak-anak semua dan ibu boleh mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Sebenarnya 2 tahun yang lalu Joshua juga pengen dibaptis, tapi rupanya dia mungkin masih ragu-ragu atau bagaimana. Saya bilang kalau memang masih belum berkomitmen, lebih baik tidak usah. Jadi dan tahun ini saya bersyukur karena Joshua dengan sendirinya berkomitmen. Saya berharap ini bukan karena Joshua mau pergi kuliah dan harus dibaptis, tapi karena Joshua benar-benar sungguh-sungguh berkomitmen kepada Tuhan. Itu mungkin pesan saya secara khusus buat Joshua. Tapi itu mungkin juga pesan saya kepada semua anak-anak saya hari ini yang dibaptiskan, bahwa itulah nilai dari baptisan ya. Itulah nilai dari baptisan, yaitu komitmen kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan baptisan seperti pada kata Pak Gembala tadi dalam khotbahnya, bahwa tidak berhenti sampai baptisan. Kita masih lanjut dalam kehidupan kita yang masih panjang yang Tuhan masih berikan bagi kita. Dan ke depan harus terus bertumbuh di dalam Tuhan ya, setia untuk beribadah ya, di mana kita beribadah ya. Teman-teman adik-adik yang di Sasak Panjang, setialah beribadah di Sasak Panjang. Yang di Antioquia, setialah beribadah di Antioquia. Hadirlah dalam setiap kegiatan ibadah yang ada ya. Dan kalau bisa ikutlah dalam pelayanan ya, ikut dalam pelayanan apa saja, banyak yang bisa dilakukan untuk melayani Tuhan ya. Jangan pikir melayani Tuhan hanya di atas mimbar, tapi banyak yang bisa kita lakukan. Bisa bantu membersihkan gereja, bisa bantu antar mengantar atau apa aja, banyak yang Tuhan bisa berikan bagi kita.
berdoa pun itu adalah sebuah pelayanan kalau kita setia melakukannya ya. Jadi itu harapan saya buat anak-anakku semua yang hari ini dibaptiskan. Kiranya iman kalian boleh semakin bertumbuh dalam Tuhan. Mungkin hari ini banyak yang masih belum dimengerti ya, masih banyak keterbatasan dari perjalanan iman kita, tapi saya percaya semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mau rendah hati untuk belajar firman Tuhan, ya Tuhan akan membukakan dengan sendirinya dirinya kepada kita. Ya, semakin hari kita semakin mengerti firman Tuhan, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mendapatkan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Jadi demikian siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Gembala, terus hamba Tuhan Ibu Leni dari Sasak Panjang, dan semua BPC dan semua pelayan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Marta. Kemudian kita lanjut untuk perwakilan atau dari orang tua salah satu peserta didik baptis dari Sasak Panjang. Kami panggil mungkin orang tua dari Kevin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, untuk siang hari ini adalah hari yang sangat spesial ya, saya rasa buat kita sebagai orang tua ya, buat ibu dan adik-adik serta anak lah ya kan. Karena emang mungkin hampir sama sementara anak saya ya. Ini anak saya Kevin Bapak Ibu ya kan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu belum kenal saya, nama saya Kristiono Pak. Bu, ya kan, saya jemaat dari Pos PI Sasak Panjang. Ya, mungkin Bapak Ibu jarang melihat saya. Ya emang saya juga jarang nongol Bapak Ibu, ya kan, karena emang semua karena tugas, ya kan. Tapi puji Tuhan untuk hari ini saya bisa menghadiri baptisan anak kami, ya kan, anak Kevin dan anak-anak ataupun adik-adik yang lain beserta ibu, ya kan. Apa yang disampaikan dari Bapak Gembala, Ibu Leni, ataupun semuanya lah ya yang udah menasehati adik-adik, jadilah terang. Hidup kalian bukan hidup yang lama, sekarang udah hidup yang baru. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Ucapan, tingkah laku, perbuatan ya harus berubah. Karena disitulah cerminan kamu kalau kalian sudah jadi anak Tuhan. Ya mungkin kalau mau panjang lebar sih, saya nggak bisa panjang lebar ya Bapak Ibu. Saya cuma padat singkat aja udah. Ya terima kasih buat Pak Jepri, Ibu Brenda, ya kan, yang sudah membimbing selama ini adik-adik, anak-anak beserta ibu, ya kan. Terus dari BPJ, Ibu Leni, ya kan, semua jemaat lah yang dari Antioquia maupun mana Sasak Panjang, ya kan, ini sebagiannya semuanya udah hadir. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan semuanya yang nggak mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bimbingannya Pak. Ya mungkin itu aja. Sekali lagi saya berpesan buat adik-adik, anak-anak, jadilah terang dimanapun kamu berada. Lilin aja itu kecil, dia dibakar kan, lama-lama habis. Lilin itu akan menerangi kegelapan. Segelap apapun kalau ada lilin satu aja pasti terang. Contoh lilin ya, lilin itu kecil emang, dia dibakar habis, dia rela berkorban buat sekeliling, buat menerangi sekelilingnya. Jadilah terang ya, jadilah terang dimanapun kamu berada, di keluarga, di lingkungan, di sekolah, di pergaulan kalian. Jadilah pembeda. Itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.
Baik, mungkin yang terakhir kita boleh meminta salah satu dari peserta baptis siapa yang mewakili perasaan dan kesan. Ayo saling lihat kanan kiri. Siapa yang bisa mewakili peserta baptis? Om Bimpa. Ayo siapa? Wah, boleh cewek satu cowok satu katanya. Ayo. Ayo. Ayo, maju. Ayo. Siapa? Yuk. Ayo. Ngomong apa kita terserah. Ya bersyukur aja. Bersyukur, ayo. Habis ini siapa Kevin dari Sasak Panjang ya? Siap. Iya, dan Kevin. Shalom semuanya. Sebelum itu kami peserta baptis ingin berterima kasih kepada Pak Gembala yang selama 1 bulan lebih udah 10 kali pertemuan udah membimbing kami, mengajak kami untuk mengetahui tentang Yesus lebih dalam lagi. Terus juga Bu Brenda yang selalu memberi kami nasihat-nasihat juga. Terus Yefta yang selalu ada di setiap pertemuan. Kami sebelum dibaptis tadi pasti merasa gugup, terus kayak mungkin masih ada yang ragu, tetapi kami disiapkan selama sebulan lebih itu bukan untuk merasa tidak siap, tapi mau siap nggak siap pasti selalu Tuhan Yesus pasti ada alasannya sendiri untuk mengajak kami sekarang di tempat ini untuk dibaptis. Dan mungkin sama seperti yang lain, saya sekarang merasa lebih lega setelah dibaptis, dan kami juga sangat amat bersyukur atas yang hadir hari ini mau menonton dan mau menemani kami menyaksikan kami di kolam. Ya, mungkin dari Kevin ada tambahan. Sudah mewakili berarti ya dari dulu ya. Iya. Mungkin ada lagi dari yang lain. Panjang salah satu. Tambahannya cepat. Kenanya. Ayo Kenaya. Ayo Kenaya. Shalom. Saya cuma mau mewakili teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Gembala, Ibu Gembala, Kak Yefta yang udah mendampingi kami sebulan lebih selama sebelum baptis. Saya pribadi sebelumnya sangat-sangat bimbang sebelum baptis, tapi puji Tuhan Pak Pendeta selalu bilang jangan andalkan pikiran sendiri ke depannya seperti apa, tapi nanti ke depannya Tuhan minta tolong sama Tuhan yang tolong di dalam setiap tantangan kehidupan. Kiranya Bapak Ibu Pendeta, Kak Yefta, Tuhan Yesus berkati selalu di dalam kehidupannya. Dan terima kasih banyak buat orang tua kami yang selalu mendampingi kami, keluarga kami, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas dan memberkati Bapak Ibu sekalian dan keluarga kami semuanya. Dari kami juga bantu doa, dukungan, dan supportnya supaya kehidupan kami setelah baptis tidak menjauh dari Tuhan, tapi semakin dekat kepada Tuhan. Kehidupan kami mencerminkan anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan. Mungkin tidak ada salahnya kita beri kesempatan kepada orang tua atau Ibu Diana mau berikan sesuatu, menyampaikan setelah dibaptis.
Shalom. Ya, saya bersyukur karena saya selama ini terpanggil untuk untuk mengikuti Tuhan Yesus. Karena saya di masa lalu banyak kenangan yang pahit. Setelah saya mempelajari dengan Pak Gembala sama Bu Gembala, saya jadi mengerti dan terbuka hati saya. Ya kiranya begitu aja deh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan buat anak-anak kita dan peserta baptis yang telah menyerahkan diri dan mengambil langkah awal untuk iman mereka. Tetap kita dukung mereka dalam doa supaya mereka lebih tetap kuat dan setia pada Tuhan. Satu pesan saya, bukan pesan, hanya berbagi pengalaman. Ketika saya baru pertama kali dibaptis, atau ketika Yesus habis dibaptis, apa yang didapat? Pernah baca Alkitab sejarah? Ini apa? Setelah Yesus dibaptis, Yesus kenapa? Ya, setelah itu Yesus diapain? Dalam Matius, Yesus mendapat cobaan yang berat. Benar? Ada 3 percobaan yang didapat. Suruh merubah batu jadi roti. Artinya apa? Dulu saya alami, ketika saya baru dibaptis, saya pikir aman-aman aja. Ya kan? Ternyata saya mendapat cobaan yang begitu berat yang hampir menjatuhkan iman saya. Seperti pesan Pak Gembala dan Ibu Gembala tadi. Tetap jangan jual Yesus. Artinya apa? Semakin kita peka dengan Tuhan, cobaan itu semakin dekat, tapi kita semakin peka. Artinya apa? Supaya kita mengandalkan Dia. Amin. Jadi jangan kaget ya. Jangan kaget. Karena ini sirkus. Kalau menurut saya ini sirkus kita. Ya, begitu kita habis dibaptis dapat cobaan yang serasa kayaknya belum pernah nih gua alamin nih. Ya, tapi ingat, ada Yesus sekalian di hati kamu. Amin. Ya, seperti lagu tadi sebenarnya saya yang awal itu saya belum hafal, tapi saya senang baitnya. Baru saya dapat tadi pagi. Ya, jadi tadi ada kendala begitu mau digait sama Bluetooth entut. Jadi saya nyanyi, tapi yang kita ambil maknanya bahwa nama kalian sekarang sudah tercatat di surga. Katakan, nama saya sudah tercatat di surga. Jangan nama saya, sebutkan namamu. Namanya siapa? Namanya siapa? Masa gak kenal namanya? Namaku Yemima sudah tercatat di surga. Ayo, sebutkan. Ini dengan iman. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk Ramatama. Terima kasih atas semuanya, segala sesuatu yang telah kita jalankan, atas dukungan baik sebelum pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaan. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada adik-adik dan ibu atas keputusan hari ini yang telah diberkati Tuhan. Jangan lupa tetap semangat dalam iman dan andalkan Yesus. Dan saya sampaikan, kalian akan mengalami perjamuan pertama kali, tanggal 3 Agustus. Jadi jangan hilangkan kesempatan masuk gereja, tetap seperti pesan-pesan tadi, tetap beribadah. Boleh saya ngomong nanti? Ya, oke. Oke, sebelum dilanjutkan oleh Pak Rudi, saya hanya mengingatkan seperti yang saya sampaikan bahwa perjamuan pertama itu sangat luar biasa dan saya berharap adik-adik dan juga Ibu Diana ikut ambil bagian karena akan ada memuji Tuhan ya di tanggal 3 Agustus. Ingat, tanggal 3 Agustus skip semua kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa mengganggu tanggal 3 tadi. 3 Agustus hari Minggu jam 10 pagi. Minta izin Ibu Leni kalau anak-anak akan beribadah di Antioquia ya, tanggal 3 tadi. Oh, puji Tuhan, jemaat dari Sasak Panjang akan beribadah di Antioquia ya. Jadi tanggal 3 itu perjamuan pertama. Jadi tolong siapkan semuanya dan juga siapkan pujiannya. Apa yang sudah disiapkan oleh Ibu Gembala, tolong nanti koordinasi kembali lagi. Apa yang harus disiapkan, pakaiannya, dress code-nya dan sebagainya. Jadi tanggal 3 Agustus hari Minggu datang ibadah jam 10 pagi. Jangan last minute datangnya, tapi setengah 10 sudah datang ke gereja karena sudah tidak ketemu lagi di hari Sabtu kan? Tidak ada latihan lagi. Jadi kalau bisa di tanggal 3 datang lebih awal. Nanti kita latihan satu lagu lagi untuk kesaksian di perjamuan pertama itu ya. Itu saja Pak Rudi. Terima kasih.
Baik, kita akan masuk dalam doa berkat, doa maksudnya doa rahmat tamah. Tapi sekali lagi saya hanya mau pesan mengingatkan kepada adik-adik kita dan semua peserta baptis, selain Yesus dicobai setelah dibaptis, Yesus apain? Setelah Yesus dibaptis, Yesus ngapain? Puasa berapa hari? Jadi sekarang puasa ya, jangan makan ya. Bercanda ya. Baik, kita akan doa berkat rahmat tamah, minta Bapak Gembala berdoa untuk makan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Kami sangat bersyukur, bersuka cita, dan begitu merasakan kasih-Mu ya Bapa di dalam ibadah dan baptisan kudus ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin Engkau bersama malaikat-malaikatmu bersuka cita atas pengakuan iman dari 10 peserta katekisasi reguler dan 1 orang ibu yang menyatakan dirinya percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya hidup dan bersedia untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan mereka yang baru ini ya Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapa, kami akan menikmati berkat jasmani kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman yang akan kami santap ini ya Tuhan Yesus, agar menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang belum mendapatkan seperti yang akan kami dapatkan ini ya Bapa. Kiranya berkat-Mu, kasih-Mu juga berlaku di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bila kami akan berpisah satu dengan yang lain, Engkau lindungi kami, Engkau sertai kami ya Bapa, dan Engkau pertemukan kami kembali besok di dalam ibadah raya minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Petugas minta tolong Bu Seti untuk membagikan. Ibu Marsiti tolong bantuin.